Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran dasar-dasar ilmu tajwid yang mana kita telah memulainya dengan uh, Tuhfatul Atfal, matan Tuhfatul Atfal, dan pada kesempatan ini kita akan mulai memasuki ke bab yang namanya adalah Ahkamul Mad, hukum hukum berkenaan mad. Yang mana sebelumnya kita telah mengambil uh, jenis-jenis mad, yang mana mad terbagi menjadi dua secara global ya, yaitu mad tabi'i dan mad far'i. Yang mad far'i terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama masuk ke ahkamul mad, hukum-hukum mad, yang mana nanti Syekh Al-Imam Al-Jamzuri membaginya menjadi tiga, yaitu al-wujub, wal-jawaz, dan luzum. Jadi ahkamul mad ini, jadi hukum mad itu maksudnya adalah menambah kadar mad. Yang mana kita ketahui mad tabi'i asalnya mad itu adalah dua dua harokat. Ya, jadi ketika mad itu ditambah menjadi lebih dari dua harokat, itu masuk ke pembahasan ahkam al-mad. Jadi kita bisa membedakan antara hukum mad dan juga dengan jenis jenis mad. Ya, baik, kita sama-sama akan memasuki apa yang disebutkan oleh Syekh di bawah di dalam nazamnya. Saya buka dulu. Ahkamul mad. Hukum mad. Lil maddi ahkamun thalathatun tadum. Wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Fawajibun in ja'a hamzun ba'da mad. Fi kilmatin wadha bimuttasil yu'ad. Wajaizun madun wa qasrun infusil. Kullun bi kilmatin wa hadal munfasil. Wa mithlu dha in arada sukunu. Waqfan kata'lamuna nasta'inu. Au qutimal hamzu alal maddi wa dha. Badal ka amanu wa imanan khuda. Walazimun inis sukunu usila. Waslan wa waqfan ba'da matin tuwila. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ahkamul mad Syekh menyebutkan lil maddi ahkamun thalathatun tadum, wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Jadi hukum mad itu selalu ada tiga. Yang pertama mad wajib, wal jawaz mad jaiz, wal luzum mad lazim. Fawajibun in ja'a hamzun ba'da mad fi kilmatin wadha bimuttasil yu'ad. Jadi mad wajib terjadi jika ada hamzah setelah mad fi kilmatin, dalam satu kalimat yang bersambung, atau kita lebih mengenalnya dengan mad wajib muttasil. Ya. Wajaizun maddun wa qasrun infusil.
Wajaizun maddun wa qasrun infusil kullun bi kilmatin wa hadzal munfasil. Jadi mad wajib ya pertama. Yang kedua mad jaiz yang disebut nanti mad jaiz munfasil sudah terpisah. Mad jaiz itu maddun wa qasrun infusil. Boleh dipanjangkan seperti mad wajib muttasil. Boleh juga dibaca qasr yaitu pendek seperti mad tabi'i. Kullun bi kilmatin wa hadzal munfasil. Ya, yaitu jika mad dan hamzah masing-masing dalam kalimat munfasil dalam kalimat terpisah. Dan ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Wa mithlu dha, contoh ini yaitu mad munfasil yang mana boleh dibaca mad maksudnya panjang lebih daripada dua harokat atau dibaca qasar, dibaca pendek atau boleh juga ada pilihan dibaca tawassul pertengahan. Wa mithlu dha in arada sukunu waqfan kata'lamuna nasta'in. Jika ada huruf yang disukunkan waqfan karena waqaf. Kata'lamuna nasta'inu karena waqaf seperti contohnya lafaz ta'lamun, nasta'in ya atau lebih dikenal dengan mad arif lis sukun. Au quddimal hamzu alal maddi wadha badal ka'amanu wa iman khuda. Jika ada hamzah ya datang sebelum mad ya maka ini dinamakan badal, mad badal. Ka'amanu contohnya amanu dan kalimat imanan. Ini mad badal. Walazimun ini sukunu usila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Jika sukun bersambung setelah mad baik usila ini sukunu usila waslan wa waqfan baik secara wasal ataupun waqaf ba'da maddin tuwila ya. Maka ini nanti disebut dengan mad lazim. Walazimun mad lazim. Jika ada sukun bersambung setelah mad baik secara wasal ataupun waqaf disebut dengan mad lazim. Yang mana mad lazim nanti akan dijelaskan lagi oleh Syekh dengan uh, nazam yang setelahnya yaitu tentang aqsamul mad lazim. Ya, jadi ciri mad lazim yang disebutkan ada empat. Ada ada empat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu secara singkat eh, berkenaan dengan lafaz matan yang disebutkan oleh Syekh eh, eh, Al-Jamzuri. Kemudian kita akan sama-sama masuk lebih dalam lagi berkenaan dengan pembahasan pembahasan ini. Ahkamul mad atau hukum mad. Jadi Al-Imam Al-Jamzuri menyebutkan di dalam pembahasan ini ahkamul mad, hukum-hukum mad. Baik, saya matikan dulu ini. Jadi mad ya atau lawan mad itu qasar. Jadi qasar itu pendek atau disebut dengan mad tabi'i. Mad tabi'i, mad asli itu dalam istilahnya juga dibaca qasar. Baca dua harokat. Atau kita kenal dengan mad tabi'i atau mad asli. Nah, ketika panjang daripada itu, daripada dua harokat, maka ini disebut dengan mad atau kadar yang lebih daripada dua harokat. Yang lebih dikenal dengan pembagian yang di atas disebut dengan mad far'i. Mad
far'i. Di sini kita akan belajar berkenaan dengan istilah-istilah dalam hukum mad yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Jamzuri, lil maddi ahkamun thalathatun tadum wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Jadi Al-Imam Jamzuri memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya hukum mad, ya, maksudnya pada mad far'i, kan kita sudah mengetahui bahwasanya mad dibagi menjadi dua kan, mad asli dan mad far'i. Sekarang kita masuk ke pembahasan mad far'i. Itu terbagi menjadi tiga. Wajib, jais, dan lazim. Beberapa istilah yang harus kita ketahui tentang hukum mad. Mad itu adalah aturan atau kaidah dalam menambah kadar mad asli. Yang aslinya adalah dua harokat. Yang pada pertemuan yang lalu, dia bisa bertambah dari dua harokat itu dengan dua sebab. Baik dikarenakan sukun atau dikarenakan adanya hamzah. Ada istilah qasr. Qasr adalah tidak menambah dari kadar mat asli, yaitu dua harokat. Ya, apabila mat far'i itu lebih dari dua harokat, ada sebagian yang tetap dua harokat, ada yang bisa memilih dua atau eh, empat atau dua atau lima atau enam, ada yang mengatakan empat, enam atau wajib enam, gitu ya. Itu dalam mat far'i. Tapi qasr dia dibaca dua harokat. Kemudian ada istilah wajib. Wajib maksudnya wajib menambah kadar mat dari yang asalnya dua menjadi empat ataupun enam. Artinya mat yang dihukumi wajib itu tidak boleh dibaca qasar, tidak dibaca, boleh dibaca dua harokat. Karena apa? Kenapa dibilang wajib? Karena para ulama ahli qiraat itu sepakat untuk menambah lebih daripada dua harokat. Ya, walaupun mereka berbeda pendapat ya tentang tambahan ini, ya, antara empat ataupun enam, tapi sepakat lebih daripada dua harokat, maka dikatakan wajib. Kemudian ada istilah jais. Jais yaitu boleh menambah tiga ataupun sampai enam, dan juga jais boleh juga untuk qasar. Qasar maksudnya dua. Ya. Kenapa dihukumi jais? Karena para ahli qiraat itu berbeda pendapat. Apakah ia dibaca mad, maksudnya lebih daripada dua harokat, ataupun dibaca qasar dua harokat saja. Ya. Pada sebagian keadaan ada jenis mad yang boleh dibaca mad lebih dari dua harokat, ada yang boleh juga dibaca qasar. Tentunya nanti dikembalikan lagi ya kepada riwayat dan jalur yang diambil oleh si pembaca Al-Quran tadi. Kemudian istilah yang ketiga yaitu lazim. Lazim maksudnya mesti, jadi beda antara wujub ya. Wujub itu maksudnya wajib dibaca lebih daripada dua harokat. Sedangkan lazim mesti ditambah hingga enam harokat. Karena para ulama di harokat sepakat untuk lazim ini mereka membacanya enam harokat. Jadi ini istilah-istilah yang perlu kita pahami supaya bisa masuk ke pembahasan ini. Ada istilah-istilah yang lain ya. Dalam kadar panjang mat ada yang mengatakan istilah al-qasar. Qasar itu dua harokat. Ada yang mengatakan kalau tiga harokat disebutkan fuwaiqul qasar. Kalau empat harokat dikatakan at-tawasud, pertengahan. Kalau lima fuwaiqut
at-tawasud. Ya, fawaiqut tawasud. Kalau 6 dikatakan tul. Ya ini mustalahat seperti mustalahat yang yang ada sebelumnya. Kemudian Syekh mulai masuk ke mad muttasil. Mad al-muttasil. Mad wajib al-muttasil ya tepatnya. Fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kilmatin wada bimuttasil yu'ad. Fawajibun mad wajib nanti disebut mad wajib muttasil muttasil maksudnya adalah bersambung ya. Adalah ketika ada mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kata yang sama. Dan ini dikatakan mad muttasil atau mad wajib muttasil dihukumi wajib. Maksudnya wajib dibaca lebih daripada dua harokat. Menurut riwayat Al-Imam Hafiz ya, dari jalur Syatibiyah, dia bisa dibaca 4 ataupun 5. Tetapi ketika memilih 4 misalnya, maka hendaknya konsisten. 4 terus. Ketika dibaca 5, ya konsisten 5 terus. Seperti itu. Contohnya, wajah. Wajah. Kita mengetahui bahwasanya wajah ini huruf mad. Ada alif sebelumnya didahului fathah. Ya. Alif sebelumnya huruf fathah. Maka harokat fathah. Maka ini mad. Datang setelahnya hamzah. Nah ini dalam satu kalimat maka disebut mad, mad wajib muttasil. Gimana bacanya? Dipanjangkan. Waja'akumun nadhir. Kemudian contoh yang kedua. Ada huruf wawu sebelumnya harokat dhammah. Nah ini huruf mad. Wawu sebelumnya dhammah. Datang setelahnya hamzah. Maka diwajib dibaca mad wajib muttasil. Su'al azab. Kemudian ada huruf ya. Sebelumnya kasrah. Ini huruf mad. Datang setelahnya hamzah. Si abihim. Ya. Jadi ketika kita menemukan huruf mad. Yaitu dalam kalimat nuhiha ya. Nuhiha. Wawu sebelumnya dhammah. Ya sebelumnya kasrah. Alif sebelumnya fathah. Dan datang setelahnya hamzah. Dalam satu kata. Maka dia dibaca 4 ataupun 5 dan dinamakan mad wajib mut, muttasil. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau dia tidak dalam satu kata? Ada huruf mad setelah hamzah tapi tidak dalam satu kata. Nah, ini nanti dikatakan mad jaiz munfasil. Munfasil maksudnya tidak dalam satu kata. Al-Imam Al-Jamsuri menyebutkan wajaizun maddun wa qasrun infusil kullun bikilmatin wa hadal munfasil. Ya. Jadi munfasil maksudnya terpisah. Mad munfasil ketika ada mad asli, mad tabi'i, ya bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda. Ada hamzah setelah huruf mad tapi dalam dua kata yang berbeda. Hukumnya adalah jais. Boleh membacanya dengan qasar. Qasar maksudnya baca dua harokat. Ya. Boleh dibaca dengan mad. Lebih daripada dua harokat. Dan di sini perlu diingat, ya, ketika dibaca dengan qasar, maka hendaknya dia membacanya qasar di setiap mad jais munfasil ini. Ya,
Jangan sebentar qasar, sebentar eh, dipanjangkan daripada dua harokat. Ya, jadi harus konsisten. Ketika memilih dua, maka konsisten dua. Ketika memilih mad atau lebih dari dua, bacanya boleh empat, boleh lima, maka hendaknya konsisten dalam sekali baca. Ya, hendaknya kan konsisten. Dan ada catatan ya, ketika mad munfasil, ya, atau ketika ada mad muttasil yang pertama tadi ya, yang dalam satu kata itu dibaca empat, maka munfasil dibaca empat juga. Jadi tidak hanya munfasilnya itu yang harus konsisten, tapi disesuaikan juga dengan yang muttasil. Ketika dibaca lima pun seperti seperti itu. Dan ini menjadi penting ya supaya ketika membaca itu eh, apa namanya nadanya sama dalam satu hukum satu satu nada. Contohnya bima. Nah ini kan ada alif sebelumnya fathah dia huruf mad. Kemudian ada hamzah tapi dia tidak dalam satu kata. Bisa dibaca bima unzila, bima unzila atau dipanjangkan bima unzila. Contoh yang kedua ada wawu sebelumnya dhammah ini huruf mad. Kemudian setelahnya ada hamzah dalam dua kata yang berbeda. Maka bisa dibaca qasar qalu amanna atau dibaca mad qalu amanna. Begitu juga ada ya sebelumnya kasrah. Maka ini huruf mad. Kemudian datang hamzah setelahnya dalam kalimat yang berbeda. Bacanya boleh dipilih. Bisa qasar wa fi anfusikum atau dibaca mad dipanjangkan wa fi anfusikum. Ya. Dan kita menemukan ya di tiga contoh ini itu ada istilahnya tanda mat atau kalau di kita kadang-kadang dibilang layar ya, layar seperti ini. Nah, ini yang menjadikan tanda dia dibaca panjang, baca panjang, maksudnya dibaca baca dengan dengan mat. Nah, terus kadang-kadang terjadi permasalahan begini. Bagaimana bisa mengetahui ini satu kata atau dua kata? Nah, berarti memerlukan di sini pengetahuan kita tentang bahasa Arab. Berarti tantangan kita sebagai pembaca Al-Quran yang menjadikan bahasa Arab itu adalah bahasa agama kita. eh, Kita untuk mengidentifikasinya dengan mulai sedikit-sedikit kita belajar bahasa Arab. Ya, supaya mengetahui juga artinya, mengetahui juga apakah ini satu kalimat atau dua kalimat. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk yang selanjutnya berkenaan dengan mat sila al-kubra, yaitu mat silah yang bertemu hamzah pada kata yang berbeda. Ya. Sebelumnya kita telah mengambil ya pada pembahasan tentang mat far'i, mat silah as-sughra, ya, yang dibaca dua harokat. Sedangkan di sini mat silah al-kubra, yaitu ketika eh, ada mat silah itu bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda. Sama seperti mat asli tadi yang bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda. Jadi, maka mat sila yang bertemu hamzah pada kata yang berbeda, dia dihukumi persis seperti mat jaiz munfasil. Ya, bisa dibaca dua, bisa dibaca empat ataupun lima. Tetapi ketika pilihan kita pada salah satu pilihan yang tiga ini, maka harus konsisten ketika membacanya.
Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, apa bedanya masilah sughra dan kubra? Tandanya masilah sughra dia ada eh, huruf waw misalnya kecil ketika harokatnya dhammah. Ada huruf ya ketika harokatnya kasrah. Nah ini dibaca kasar. Ma maluhu wa ma kasab wa ummihi wa abih. Beda dengan masilah al-kubra. Ada masilah ya, hadamir. Dia ada waw kecil pada hadamir yang berharokat dhammah, tetapi ada tanda kita istilahnya layar gitu ya. Dia bisa dibaca qasar malahu malahu akhlada atau dibaca panjang mat malahu akhlada ila ta'amihi ila ta'amihi anna la talhaqam ya. Kemudian ada mat yang lain yang bernama mat arid lis sukun yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Jamzuri wa mithlu dha in arada sukunu waqfan kata'lamuna nasta'inu. Mad arid li sukun dia mad far'i yang disebabkan adanya huruf hidup yang diwakafkan arid ya, yang diwakafkan disukunkan setelah huruf mad. Ini juga wa mithlu dha, ya hukumnya seperti mad jais munfasil tadi, yaitu bisa dibaca dua, bisa dibaca empat, ataupun dibaca eh, enam di sini. Ya. Ya, dalam riwayat Al-Imam Al-Hafiz Jalur Syatibiyah, mad arid disukun dibaca dua atau empat ataupun enam. Boleh memilih, tapi harus konsisten dalam sekali baca. Misalnya watini wazaitun waturi sinin. Kalau baca dua, kalau baca empat misalnya watini wazaitun waturi sinin. Ya. Jangan dicampur gitu. Watini wazaitun waturi sinin. Nah, ini kurang kurang tepat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita baca panjang. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Atau bisa ta'malun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Atau biddin. Kalau baca dua. Ya. Ini penting ya. Karena banyak sekali akhir-akhir daripada ayat yang apa atau apa kalimat yang kita sukunkan ketika wakaf, ketidakkonsistenan si pembaca Al-Quran di dalam memilih, walaupun ini jais ya boleh memilih, tapi ketika memilih harus konsisten. Ketika dua dua terus sekali baca, ketika empat empat terus, enam enam terus seperti itu ya. Ini poin yang perlu mendapat penekanan tentang kekonsistenan dalam sekali baca untuk eh, mad arid li sukun. Kemudian mad yang lain yang namanya madlin. Madlin ini mad far'i juga yang disebabkan adanya sukun arid tapi setelah huruf lin. Hukumnya jais. Dia seperti mad arid li sukun. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Jamzuri pada pembahasan sebelumnya. Walinu min halya wa wawun sukina atau di riwayat yang lain sakana atau sakana ini fitahun qabla kullin u'lina. Jadi matlin jika ada ya
atau waw sukun sebelumnya ada harokat fathah. Ya. Jadi sifat lin ini itu berubah menjadi mad bila bertemu dengan sukun arid di akhir kalimat. Khususnya di saat dia diwakafkan, dibaca berhenti. Wa mithlu dha in aradus sukunu. Seperti itu juga hukumnya, yaitu hukum mad jais, munfasil. Ya. Hukumnya seperti di sana juga boleh baca dua, empat ataupun lima. Ya. Pada ketika terdapat sukun arid saat wakaf ya. Kalau mat arid di sukun, dia seperti eh, mat yang sebelumnya, yaitu dibaca seperti mat arid di sukun. Ya. Itu dibaca dua, empat dan enam. Kembali lagi harus konsisten ketika memilihnya. Contohnya misalnya liila fi Quraisy panjang. Atau kalau mau pendek liila fi Quraisy ilafihim rihlatas 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 syita'i was-saif. Ya. Alam naj'al lahu ainain. Kalau mau dua. Kalau mau empat, ainain. Walisanan wa syafatain. Ya. Jadi majais ada penekanan yang sangat yaitu tentang kekonsistenan. Konsisten di dalam memilih apa namanya bacaannya. Oh ini materinya bisa di-share. Sepertinya kalau di scroll ke atas udah di-share itu materi ini. Boleh nanti saya share lagi. Baik. Kemudian ada namanya mad badal. Imam Jamsuri menyebutkan auqud tadi kan mm, hamzahnya itu berada di belakang mad ya. Bagaimana kalau hamzahnya ini datang sebelum mad atau nanti disebut dengan mad badal. Auqud timal hamzu alal maddi wada badal ka amanu wa imanan khuda. Badal atau secara bahasa ya secara bahasa artinya adalah pengganti. Jadi dalam istilah tajwid mad badal adalah mad yang didahului oleh huruf hamzah. Kenapa dinamakan badal? Karena pada asalnya ada hamzah yang diubah ke dalam huruf mad. Karena memang orang Arab itu mereka mengalami kesulitan untuk membaca atau mengucapkan hamzah yang berharokat yang bertemu dengan hamzah sukun. Sehingga apa? Untuk tashil, untuk mempermudahnya, maka hamzah sukun itu diubah menjadi mad. Maka dikatakan ini dengan mad badal, mad pengganti. Mad badal dia dibaca qasar, dibaca dua harokat. Ya. Dan dihukumi seperti mad tabi'i, mad asli. Kecuali riwayat yang lainnya, riwayat Warsh. Itu lain lagi. Kalau kita riwayat Hafs an Asim, Jarus Syatibiyah dibaca eh, dua harokat untuk mad badal ini. Seperti yang saya sebutkan, contohkan di situ amanu. Amanu aslinya berasal dari kata yu'minu, beriman. Ya, ia berubah menjadi a'manu. Asalnya a'manu. Nah, ini kesulitan lidah orang Arab.
Lah bagaimana ini kan mudah? Ya mudah bagi yang merasa mudah, tetapi secara umum ya orang Arab ini kesulitan. Sehingga ya tentunya ya karena Quran ini dalam bahasa Arab kita mengikuti lahjah orang orang Arab. Mereka ketika menemukan eh, fathah, kalau kita lihat di sini ya, ada alif sebelumnya harokat fathah. Dan ini huruf huruf mad. Tetapi ternyata yang di depan atau yang difathahkan itu adalah hamzah. A'manu. Ya. Diucapkan oleh orang Arab, orang lidah Arab, amanu. Ya, ini untuk memudahkan. Ya, namun demikian, dalam kaidah tajwid, hukum mad badal ini tidak disyaratkan adanya perubahan dari hamzah ke huruf mad. Jadi seluruh hamzah yang dibaca panjang, maka dia dihukumi dengan mad badal. Seperti misalnya Al-Quran dibaca dibaca Al-Quran. Jadi panjang hamzah di tengah kata tersebut merupakan bentuk asli dari kata Al-Quran dan bukan perubahan ya, dari pertemuan dua dua hamzah. Para ulama membedakan mad badal yang di dalamnya tidak terdapat perubahan dari pertemuan dua hamzah. Mereka mengistilahkan dengan mad syabih bil badal atau mirip dengan mad badal. Namun dalam membacanya dia dibaca qasar, dibaca seperti mad asli, dua harokat. Baik mad badal asli yang memang disebutkan tadi terjadi perubahan dari pertemuan dua hamzah pada kata amanu atau mad syabih bil badal yang hamzanya panjang tanpa adanya perubahan seperti Al-Quran tadi. Jadi tetap dibaca dua harokat mengikuti mad tabi'i atau mad asli. Contoh mad badal yang asli. Amanu utul kitab imana. Contoh mad syabih bil badal. Al-Quran yura'un abai. Ya, ini contoh daripada mad badal. Ya, untuk kemudian nanti ada pembahasan berkenaan mad lazim. Yang mana mad lazim ini eh, nanti dibagi menjadi empat. Ya, walaupun pembahasan tentang apa namanya satu bait itu tadi masuk kepada akumat, walaupun nanti dalam pembahasan lebih luasnya dia akan masuk kepada nazam yang ada di sebelahnya tentang mad lazim. Baik, untuk mad lazim ini kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat eh, berkenaan dengan ahkamul mad, hukum-hukum tentang mad. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.